Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmahani Agustina dengan mahir 1028 dari kelas Data Mining kelas A dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari LKM pertama saya dari matkul Data Mining. Yang pertama, soal itu buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy dengan nilai 445, 764, 974, 637. Sebelumnya saya share screen collab-nya sebentar. Oke. Di sini untuk soal nomor 1 itu dengan array 2 dimensi menggunakan NumPy. Yang pertama, pada baris ini kita menggunakan angka yang disusun dalam array dengan dimensi 4 kali 3. Kemudian dicetak dan dengan fungsi print dan menghasilkan output seperti berikut. Kan? Seperti ini. Oke, next untuk soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya adalah buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Di sini ada 3 matriks yang akan kita buat. Oke. Mungkin saya udah ngasih codingannya di bawah jawaban. Nah, pada soal kedua ini kita menggunakan NumPy pastinya. Data yang diberikan disusun ke dalam array 3 dimensi dengan dimensi 3 kali 4 kali 3. Kemudian pada baris kedua, modul NumPy ini diimport dengan alias NP. Nah, data yang diberikan ini direpresentasikan dalam bentuk list of list, kemudian dikonversi menjadi array 3 dimensi dengan fungsi NP array, kemudian dicetak dengan fungsi print. Dan hasilnya sebagai berikut. Next, di soal nomor 3 itu
menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian ditambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Dari matriks berikut dari soal dapat kodenya seperti ini. Nah, pada baris ketiga, array itu dibuat data dilakukan penambahan array penambahan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil menggunakan slicing dengan langkah 2 array dalam seperti ini. Array kurung buka 1 Nah, setelah itu dilakukan penambahan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap menggunakan slicing dengan langkah kedua dilakukan penambahan angka 2 itu di sini. Menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Kemudian menggunakan print array dengan output yang akan dihasilkan yaitu matriks sebagai berikut. Hasil. Soal keempat ini ada kembali dimensi berikut. Oke. Kodenya ada sebagai berikut. Kembali yang telah dibuat pada soal itu diambil dan dibalik pada sumbu Z menggunakan fungsi np.flip. Jadi di np flip array menggunakan slicing dengan langkah mundur. Menggunakan fungsi np.flip untuk array 3 dimensi. Kemudian dengan parameter aksis sama dengan 2. Hasil pembalikan tersebut kemudian dicetak dengan fungsi print array flip. Hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil outputnya adalah sebagai berikut. Oke, next adalah nomor 5. Ubahlah array pada soal 4 menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 dengan menggunakan perintah reshape. Kodenya sebagai berikut. Oke. Jadi, untuk pengubahan array 3 dimensi menjadi array 2 dimensi pada baris kelima, di kode itu ada array 3 dimensi yang telah dibuat pada soal 3 diambil dan diubah menjadi 2 dimensi berukuran 6 kali 6 menggunakan fungsi reshape dengan parameter 6, 6, 6.
6 kali 6. Nah, di sini mengubah array 3 dimensi menjadi array 2 dimensi. Maaf, mengubah array 3 dimensi menjadi array 2 dimensi dengan berukuran 6 kali 6 dari array 2 dimensi sama dengan array dari 3 dimensi itu kita pakai reshape dengan ukuran 6 kali 6. Kemudian kita print hasil dari array 2 dimensi yang kita inginkan, dan hasil outputnya itu sebagai berikut. Oke, next adalah soal ke-6. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, di matriks sebelah kiri ini kita mau jadikan output yang nantinya kita inginkan itu adalah matriks yang ada di sebelah kanan. Nah, kodenya sebagai berikut. Nah, pada baris ke-6 ini, baris ke-6 itu kita pakai fungsi exchange blocks. Nah, dipanggil dengan parameter matriks kiri yang telah diberikan sebelumnya. Fungsi itu melakukan pertukaran blok sesuai dengan deskripsi yang diberikan, dan hasilnya akan dicetak per baris. Bentar. Ya. Nah, pada soal nomor 6 ini, dalam fungsi menjalankan exchange blocks tadi, itu matriks ini hasil diinisialisasikan terlebih dahulu dengan ukuran yang sama dengan matriks awalnya. Matriks awalnya ini didapat dari matriks kiri yang nanti mau diubah dengan matriks yang diinginkan, yaitu matriks sebelah kanan. Selanjutnya dilakukan pertukaran blok matriks sesuai dengan yang tadi dideskripsikan dengan fungsi exchange blocks pada baris 6. Kemudian hasil matriks yang telah diubah kemudian dicetak. Nah, ini matriks awal, yaitu matriks sebelah kiri. Hasilnya adalah sebagai berikut outputnya. Ya, hasil analisis data pada
Baik, saya lanjutkan hasil dan analisis data dari pekerjaan yang telah dilaksanakan itu dari soal nomor 1 dan 2, yaitu array 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada array 2 dimensi menggunakan NumPy, pada baris ini sebuah array 2 dimensi dibuat menggunakan NumPy. Angka-angka yang diberikan disusun ke dalam array 2 dimensi dengan dimensi 4 kali 3. Kemudian pada array 3 dimensi menggunakan NumPy. Pada baris ini sebuah array 3 dimensi dibuat menggunakan NumPy. Data yang diberikan disusun ke dalam array 3 dimensi dengan dimensi 3 kali 4 kali 3. Kedua array berhasil dibuat menggunakan NumPy sesuai dengan data yang diberikan. Data yang dihasilkan sesuai dengan input yang dimasukkan. Yang kedua adalah penambahan angka pada baris ganjil dan kolom genap. Pada soal nomor 3, penambahan angka pada array pada baris ini sebuah array 2 dimensi dari data yang diberikan diubah sedemikian rupa. Angka 1 ditambahkan pada setiap bilangan di baris ganjil dan angka 2 ditambahkan pada setiap bilangan di kolom genap. Angka 1 berhasil ditambahkan pada setiap bilangan di baris ganjil. Angka 2 berhasil ditambahkan pada setiap bilangan di kolom genap. Operasi penambahan berjalan dengan benar sesuai dengan indeks yang ditentukan. Pada soal keempat, yaitu kembalikan sumbu Z pada array 3 dimensi. Kembalikan sumbu Z pada array 3 dimensi pada baris ini, array 3 dimensi yang telah dibuat sebelumnya dibalik pada sumbu Z menggunakan metode flip dari NumPy dengan mengatur aksis sama dengan 2. Array 3 dimensi berhasil dibalik pada sumbu Z menggunakan fungsi flip. Proses pembalikan berjalan dengan sukses dan menghasilkan array yang telah dibalik. Pengubahan array 3 dimensi menjadi array 2 dimensi 6 kali 6 pada soal kelima. Array 3 dimensi berhasil diubah menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 menggunakan metode reshape. Proses pengubahan berjalan dengan baik dan menghasilkan array 2 dimensi yang sesuai dengan dimensi yang diminta. Pertukaran blok dalam matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Menukar matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Pada baris ini, matriks kiri yang diberikan diubah sedemikian rupa sehingga blok kiri atas menjadi blok kanan bawah. Blok kanan atas menjadi blok kiri bawah. Blok kiri bawah menjadi blok kanan atas, dan blok kanan bawah menjadi blok kiri atas. Proses ini dilakukan menggunakan fungsi exchange blocks yang telah didefinisikan sebelumnya. Pertukaran blok pada matriks ini berhasil dilakukan sesuai dengan deskripsi tugas. Setiap blok berhasil dipindahkan ke posisinya sesuai dalam matriks kanan. Oke, kemudian kesimpulan dari pengerjaan tugas ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan NumPy sangat membantu dalam manipulasi dan analisis data numerik dalam Python. NumPy menyediakan beragam fungsi dan metode yang memudahkan pengolahan data, termasuk penggunaan array multidimensi, manipulasi array, dan operasi matematika pada array. Dengan NumPy, kita dapat dengan mudah mengubah dan menganalisis data dalam bentuk. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.